Oh, baru 15 kali. Harus ke 16 kali berarti setelah Dan COVID saya ya, Pak? masih punya tiket bisnis PP yang hangus. Oh, yang hangus. Ya, Oh, Masya karena Allah. sudah tadinya berangkat sama istri nggak bisa. Begitu saya ya sama Mudah-mudahan panitia biasa saya beli sendiri, jadi ya sudah nggak jadi belum ini. rezeki ya. Belum rezeki ya, Pak ya? Iya. Ya, belum Iya, rezeki kami juga bertemu dengan Pak Ustadz. iya, tapi kalau di KJRI saya sudah 2-3 kali semuanya. Iya, Kebetulan yang ini yang imigrasi sini Pak Andri itu dari Hong Kong. iya, Pak Ya, Pak Andre, iya Pak Andre migrasi, iya benar. Migrasi Tapi sekarang udah balik, udah balik. Kepala migrasi Jogja, Bu. Oh, Pak Ustadz di Jogja ya? Di Jogja ya. Oke. Oh Iya. iya. Sering ketemu. Iya. Kalau yang dulu Mas Anto BNI. Anto BNI yang lama di sana. Anto itu prima donanya TKW itu. Masya Allah. Oke, baik Pak Ustadz. Mungkin saya udah buka tadi, mungkin kita langsung aja Pak Ustadz. Teman-teman sudah bergabung di sini. Sebentar, saya tak kondisikan dulu. Ini soalnya ruangan. Ada mau di sharing ya Pak ya, di sharing screen ya, ada. Mungkin ada nanti. Saya tak buka sebentar. Oke. Dilanjut dulu saling sapa dulu ya. Oke. Ya, bentar. Baik. Kebetulan yang acara kajian kita kali ini tuh adalah Dompet Duafa Hong Kong menginisiatifkan untuk membuat, sebenarnya kami sudah punya kajian rutin setiap hari Selasa. Sejak ada COVID ini kita sudah mulai online Zoom, kemudian juga ustazahnya juga dari Indonesia Pak. Langsung kita rutin setiap hari Selasa jam 2.30 sampai jam 4 setiap harinya, Selasanya. Nah, kemudian juga atas inisiatif dari manajer di Hong Kong, dia bilang gimana kalau kita bikin kajian sekali akbar gitu. Kita undang teman-teman dari mana saja, baik dari Indonesia maupun negara-negara lain, yang maka kita ambil tema yaitu pendidikan anak di luar negeri gitu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang dibagikan oleh Pak Ustadz nanti bisa membantu kami dalam membesarkan anak-anak di luar negeri ini Pak, karena memang sebenarnya ujiannya mungkin nggak beda jauh dengan dalam negeri saat ini di Indonesia ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya mungkin pola yang asuh yang lebih baik dari Pak Ustadz sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mudah-mudahan kami bisa semakin mantap membesarkan anak-anak kami, insya Allah menjadi insan-insan yang baik untuk negara, masyarakat, dan juga nanti dunia akhirat, insya Allah. Ya. Baik Pak Ustadz, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mas. Terima kasih Bu Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya biasa cek audio, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid, semuanya bagus? Bagus Pak, alhamdulillah. Kalau sudah bagus, saya mau cek yang kedua, cek saldo, cek kuota, bagus? Amin, baik. Alhamdulillah. Ini penting sekali yang kedua ini, ya. Karena buku yang sering membuat melo, sering membuat menangis untuk dibaca itu buku tabungan. Biasanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman salallahu tariqan ila jannah. Wa qala aidan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan wa mayridilau bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Setelah ini masa Rasul karim manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat, Bapak Imam Baihaqi selaku GM Dompet DD Hong Kong. Hadir enggak? Kalau enggak, pokoknya siapa yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Media Putri,
Ketua Khalaqos Selasa yang saya hormati, tidak sebut saya satu-satu, ada Bu Deli, ada Bu Dini, ada Bu Selvi, ada Bu Kamila, ada Bu Ani, ada Bu Ira, Sinta, Ana, Ila, Nur Hayati, Liva, Ibu admin DDHK, gitu. DDHK berarti admin yang saya baca aja pokoknya mudah-mudahan Allah berkahi, yang sakit-sakit Allah beri kesembuhan, yang punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik, yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya, anak-anaknya jadi soleh-solihah, yang terlibat utang piutang mudah-mudahan setelah Zoom ini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ya, itu. Kok ada yang amin kenceng, jangan-jangan Bang Dini utangnya banyak Mbak Dini ini. Ya Allah. Kok ngaminnya kenceng begitu utang piutang. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama kita apresiasi karena walaupun kita tidak bisa bertatap muka tapi bertatap maya. Ini tidak mengurangi silaturahmi yang Nabi mensabdakan. Tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Mustafa Mukhtar. Saya paling nggak nyaman nyebut fatonah karena di Indonesia fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Belum lama itu, tapi itu bukan fatonah Bu, itu fatanah ya. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah itu orang yang cerdas dan punya keluhuran budi. Karena dalam Islam orang cerdas bukan hanya pinter secara pikiran, rongga kepala, tapi juga rongga dada. Rasulullah mensabdakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hari ini kita merintis jalan ke surga karena kita membangun silaturahim. Karena silaturahmi yang sesungguhnya adalah sambungnya hati, bukan sekedar fisik. Malah Allah melaknat orang yang kumpul di Hong Kong dalam satu organisasi, dalam satu Khalaqos Selasa, tetapi hatinya pecah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai kamu duduk bareng di dalam satu halaqah, hatinya pecah. Orang seperti itu disebut dengan orang yang punya penyakit SMS. Itu kata Mbak Dini ke bawah, itu kata orang milenial. Mbak Dini itu milenial. Kalau saya Bu Media ini sudah kolonial, gitu ya. Itu. Maksudnya anak-anak sekarang itu, ya anak-anak kita itu milenial, kaum milenial. Dia mengatakan SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit ini bahaya sekali. Orang hidup ini punya kebaikan sehebat apapun bisa habis karena hasad. Karena adanya penyakit ini. Dan pembunuhan pertama kali karena penyakit ini. Nah, tolong dibacakan saya dulu surat Al-Imran ayat 120. Ini penyakit yang nggak boleh ada di dalam khalaqah. Nah, kita bikin kajian, tapi dalam kajian ada penyakit ini. Boleh Mbak Media atau Mbak Dini atau Mbak Deli atau Ibu Silvi atau Selvi, boleh Bu Kamila, boleh Bu Ana, Bu Siti Robianti, boleh dibacakan Al-Imran ayat 120. Saya sengaja biasanya, saya suruh menyediakan Quran dan terjemah biar nanti ada TikToknya, ada apa, mana interaksinya. Ayo Mbak Liva boleh, Ibu Liva boleh, ini Bu Sinta juga boleh. Ambil Al-Imran 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, ya, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Ya. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ini bahayanya kalau orang bikin satu kajian bareng-bareng dalam satu tempat, kita bikin kumpulan, bikin organisasi, kalau ada penyakit ini. Jika kamu dapat kebahagiaan, ada orang sedih. Jadi senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Inilah sebabnya, mohon maaf, jangan sampai kita duduk bareng, tapi hati kita pecah seperti ayat ini. Maka hari ini, Bu Media Putri tidak membagi-bagikan door prize yang besar-besaran, karena kalau ada door prize nanti akan memecah hati. Jangan sampai anggota baru, jamaah baru malah dapatnya itu mobilio, anggota lama dapatnya vario, jangan sampai anggota baru dapatnya mobil, anggota lama malah pengurus, malah dapatnya payung. Dan nanti kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin. Maka mohon maaf, peserta jamaah Zoomiyah, peserta jamaah webinariah, hari ini panitia sengaja tidak membagi-bagikan door prize supaya tidak pecah hati. Di samping memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu. Nah,
Tapi prinsipnya saya tahu budget panitia. Tapi prinsipnya memang itu juga jangan sampai kita menjaga hati itu. Jangan sampai pecah. Kayak orang judi, Bapak Ibu semuanya. Orang judi itu kumpul dari satu tempat, tapi kumpulnya hanya fisik. Tapi nggak ketemu hati. Itu tidak terjadi silaturahmi. Maka surga menolaknya. Karena layat hulul jannah mangkoti rohim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yaitu ketika hanya ketemu fisik tapi nggak ketemu hati. Mohon maaf. Dan kalau orang lain mati, lihat orang judi itu. Wah as, wah jack, win. Kalau yang lain mati, rasain, syukurin. Penyakit ini bahaya. Dari penyakit ini terjadi pembunuhan pertama kali. Habil dan Qabil itu membunuh. Kenapa? Pembunuhan terjadi karena ngiri, karena hasad, karena dengki. Dari sini terjadilah kekafiran. Yaitu orang Yahudi dan Nasrani nggak mau masuk Islam gara-gara apa? Kenapa Nabi terakhir nggak dari Bani Israel? Kenapa dari Arab? Maka orang Yahudi dan Nasrani itu mohon maaf tidak masuk Islam. Dari sini terjadi kemunafikan. Maka bahayanya orang penyakit hasad. Dari hasad nanti terjadi gosip. Dari gosip terjadi fitnah. Itu semuanya dari penyakit hati ini. Ini kelihatannya penyakit hati ini, tapi susah cari vaksinnya. Cari obatnya. Kalau mohon maaf corona insya Allah segera ketemu mudah-mudahan itu. Tapi kalau yang ini vaksinnya susah sekali. Sudah divaksin masih sembuh lagi, tumbuh lagi. Nah, artinya apa? Satu, jangan sampai itu. Karena apa? Karena ini jalan surgawi. Yang kedua, luar biasa ini akan berkah rezeki kita. Rezeki yang diminta bukan hanya banyaknya tapi berkahnya. Walaupun berkah tidak hanya di dalam rezeki. Rezeki tidak hanya di dalam materi. Anak-anak yang soleh juga keberkahan, suami yang taat kepada Allah itu juga keberkahan, suami istri yang rukun, damai, tentram itu juga berkah, kesehatan juga berkah. Berkah itu dalam banyak wujudnya. Dan di situ karena silaturahim. Silaturahmi mengundang berkah. Apa artinya? Kita di Hong Kong gaji sebulan 50 juta cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarganya gak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya damai, tentram, sejahtera. Tentu pilih yang 100 juta, walaupun cuma 100 juta, tapi tenang, tentram. Yang ketiga ini jalan surgawi bukan sekedar itu. Tafarruju hamin akan menyehatkan kita. Hati-hati kalau punya anak introvert. Terutama di negeri orang. Punya masalah ngurung sendiri kamar mandi, punya masalah diem di dekat kuburan kalau di Indonesia. Maka sebentar lagi itu orang edan itu. Orang edan itu karena terhambat komunikasi. Maka nanti kuncinya mendidik anak jangan kita putus komunikasi. Orang yang terhambat komunikasinya terjadi strain. Strain itu ketegangan. Mohon maaf ibu-ibu, strain kalau berkumpul jadi stres berkumpul jadi stroke, kalau udah stroke jadi stop, kalau udah stop jadi billahi taufik walhidayah. Artinya cepat mati. Kenapa silaturahmi memperpanjang usia? Karena dari silaturahmi itu adrenalin jadi baik. Maka lihat orang yang nggak pernah silaturahmi, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ikut halakoh, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah ikut kumpul-kumpul, nggak pernah silaturahmi, maka terjadi satu, dia akan bermutu, bermuka tua. Kenapa? Karena itu memperpanjang usia. Maka orang yang nggak pernah silaturahmi bermuka tua, bermutu. Mohon maaf, yang saya katakan usianya masih milenial tapi wajahnya kolonial. Di sini ada yang usianya baru 20, 25 tahun, 30 tahun, tapi wajahnya udah pensiunan. Udah 65, 70. Ada 1, 2, 3, ini bermuka tua. Nanti saya tunjukkan, ada beberapa orang yang bermutu ini. Nah, karena apa? Karena kurangnya silaturahim. Adrenalinnya tidak tertata dengan baik. Dari silaturahmi sebetulnya nanti menghindari kemarahan. Sampai Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan mudah marah, surga bagimu. Ternyata marah itu jadi penghalang ke surga. Ingat ibu-ibu, orang yang marah, kenapa? Orang tua tidak boleh marah kepada anak. Dalam kondisi apapun, itu dengan bijak kalau kita tidak setuju dengan anak. Ini nanti cara mendidik. Karena di zaman Nabi ada anak kecil yang dia ngompol padahal digendong lama Rasulullah, tiba-tiba digendong biasa ibunya itu enggak masalah. Begitu digendong Rasulullah sebentar langsung ngompol. Ya Rasulullah tolong doakan anak kami. Digendong langsung ngompol. Begitu ngompol, dasar anak setan gitu. Berarti anak setan, yang setan siapa? Ya ibunya itu gitu. Nah, Nabi mengatakan hati-hati ibu jangan suka marah kepada anak.
Kalau hanya, mohon maaf, itu maksudnya menghormati Rasulullah. Maksud Nabi yang mulia dikencingi. Wong tadi berjam-jam sama saya nggak kencing, begitu digendong Rasulullah kencing. Dasar anak, kurang ajar, itu semuanya. Maunya gitu, tapi ditegur Rasulullah. Hati-hati Bu, kalau hanya kencing, najis, ini mudah saya hilangkan. Tapi, mohon maaf, tapi kalau, mohon maaf, tapi kalau hanya masalah ini, kalau hanya masalah kencing ini hilang, tapi mohon maaf, kalau hanya kalau kata-kata ibu bisa membekas sampai hari kiamat nanti, artinya sampai dia mati. Maka ternyata pendidikan yang baik itu ibu, bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati, maka satu diantaranya nanti jangan mudah marah anak. Ini jadi poin. Orang yang marah itu datangnya dari setan. Mohon maaf Bu, orang marah itu datangnya dari setan. Orang marah pasti emosional. Orang marah itu pasti dia kasar bahasanya. Orang marah pasti membentak. Loh, deket kok teriak karena hilang akalnya. Lihat orang marah. Goblok lu, bego lu, buset lu. Deket kok teriak. Mbok pelan. Goblok, bego. Loh, deket kok teriak karena dia sedang dijauhkan hatinya. Apalagi kalau Jawa Timuran. Dancuk gitu, nggak ada orang marah kok dancuk, nggak mungkin. Kenapa? Karena sedang dijauhkan hatinya. Maka kenapa silaturahim? Silaturahim adalah merekatkan hati di antara kita dan itu jadi kunci nanti bagaimana hubungan orang tua kepada anak. Mudah-mudahan nanti sampai ke sana. Dari silaturahmi kita juga menuntut ilmu. Mohon maaf, waziyadatun ilmu. Bertambah ilmu kita, bertambah persaudaraan kita. 1 jam menuntut ilmu ini kata Imam Ghazali, mohon maaf, Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, mohon maaf. Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Bunda-bunda Solikah, mohon maaf, bunda-bunda ekspatriat yang ada di Hong Kong, 1 jam kita menuntut ilmu agama seperti ini untuk kebaikan anak kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan kita dunia sampai akhirat, itu pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Pahalanya. Yang barangkali tadi malam tidak semua kita tahajud. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, karena dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah ada kecenderungan psikologis, cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena istri zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suaminya, sampai suami aja sering curhat. Gimana istri saya? Sudah dalam tidur saja di dalam selimut memancarkan nur, bercahaya wajahnya di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya, ternyata dia mainan handphone di tengah selimut. Inilah ibu-ibu zaman now. Nah, nanti juga handphone itu kalau di Indonesia sekarang jadi penghalang parenting. Pendidikan anak terhalang oleh handphone. Anak-anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, itu, tapi begitu handphone berdering langsung lari. Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Maka nanti bagaimana membangun ketaatan anak kepada orang tua. Nanti poin berikutnya. Saya mohon maaf Bu, ini saya bikin slide itu nanti mudah-mudahan bisa saya kirimkan bahan karena ini hanya pointers-pointers yang kira-kira perlu 8 jam. Saya perlu Zoom meeting ini perlu 4 kali pertemuan kaitannya dengan parenting ini. Ini mudah-mudahan nanti bisa sambung. Ini juga strategi marketing biar Bu Media Putri nanti bisa menghubungi saya lagi. Mudah-mudahan nanti tiap bulan atau sebulan 2 kali. Ini karena mendidik anak itu perlu by process take time Bu. Gitu. Kalau mendidik itu memang perlu waktu lama. Kalau waktunya singkat itu namanya mendadak, bukan mendidik. Ya, kalau lama, kalau dekat, segera itu namanya mendadak. Lah mendidik itu beda dengan mendadak. Apalagi membentuk karakter building, membentuk karakter. Itu. Kalau watuk, watuk itu 3 hari sembuh. Tapi kalau watak itu kadang-kadang 3 generasi aja nggak terbentuk Bu. Itu.
Nah, itulah persoalan bangsa kali ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sini kita luar biasa, 1 jam kita menuntut ilmu ini, pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Ini luar biasa, karena apa? Maka saya apresiasi. Begitu saya diminta untuk ngisi teman-teman, saudara kita yang di Hong Kong, dari anak-anaknya, bagaimana pendidikannya, itu langsung saya lock. Dan komitmen itu saya jaga. Ini Zoom meeting saya yang keempat, Bu. Habis ini, habis asar masih ada, nanti malam masih ada. Hari ini saya kebetulan 6 kali Zoom meeting. Untung yang satu cuma jadi panelis, artinya tidak saya sendiri, ada beberapa. Ibu Bapak yang saya muliakan, ibu-ibu, bunda-bunda solihah semuanya, mohon maaf, nanti mudah-mudahan kita sharingnya agak detail. Bunda, ini saya lock, saya perhatikan betul. Seandainya siang hari ini saya dipanggil Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada teman-teman yang di Hong Kong, terutama kepada Didi Hong Kong, mohon maaf. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya. Namanya Wijayanto, masuk panggil Jokowi pasti nggak mau. Ya itu, nggak usah serius banget Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, dulu pertama Ibu, semua orang mempunyai efek psikologis yang sama. Di seluruh dunia ini punya 3 dampak efek psikologis terhadap corona. Pertama, seluruh umat di dunia ini mengalami krisis. Apa yang dimaksud krisis? Yaitu kondisi yang tidak siap terhadap corona. Mohon maaf, karena datangnya unintended. Datangnya ini sesuatu yang tidak direncanakan. Tidak peduli dia itu mau atase, mau dia dubes, mau konjen, mau dia dokter ahli, walaupun dia menteri, siapapun dokter pun tidak siap dengan corona. Apalagi masyarakat awam biasa. Di seluruh dunia tidak ada negara yang siap dengan corona. Karena tidak ada mitigasi. Tidak ada satupun negara yang menyiapkan untuk corona. Dalam pengertian, semuanya serba tidak diduga. Ini datangnya mendadak, secara tiba-tiba, tidak ada persiapan. Bahkan Indonesia saja sudah terlambat ketika mereka yang lain-lain sudah lockdown, Indonesia 3 bulan kemudian baru lockdown. Karena memang tidak siap. Mau menyalahkan siapa? Karena ini terjadi krisis. Yang kedua, dunia ini sedang mengalami uncertainty. Kenapa ini saya sampaikan, Ibunda Solihah? Supaya nanti kita bicara tentang bagaimana melatar belakangi pendidikan anak-anak kita. Yaitu ketidakpastian. Uncertainty ini artinya, ini saya anggap semua mahasiswa saya, ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya, mohon maaf, ini mahasiswa ini, mohon maaf, ini. Saya itu kadang-kadang senang Bu, dengan Zoom gini ini kadang-kadang lebih tawajuh, lebih fokus, lebih konsentrasi. Tapi dari Zoom juga, kadang-kadang juga malah kurang fokus, karena kadang-kadang cuma dinyalain, terus ditinggal pergi, ditinggal tidur. Makanya kan kamera-kameranya dimatiin. Karena nggak ngerti, ini cuma sekedar absen, habis itu terus ditinggal pergi. Bu, saya ini kalau ngajar udah mati gaya Bu. Saya kalau ngajar di UGM, karena S2, itu harus pakai dasi. Itu SOP-nya. Walaupun bawahnya celana pendek, nggak masalah, yang penting atasnya harus pakai dasi. Karena itu SOP-nya. Tapi mahasiswa yang dengerin itu Bu, itu kameranya nggak dihidupin. Jadi hanya absen saja. Padahal mahasiswa S2 UGM Bu. Di Pascasarjana UGM, Magister Manajemen. Oke, sekarang absen. Begitu absen, coba kameranya dihidupin. Ternyata dari awal dia dengerinnya itu di tempat tidur, Bu. Pakai daster. Ya Allah, dosennya pakai dasi, mahasiswinya pakai daster. Persis hari ini. Saya sudah serius terus, ini aja saya ganti batik meredes yang biar good looking. Yang dengerin dimatiin semuanya kameranya. Gimana? Jangan-jangan nanti sampai akhir tinggal bertiga saja. Saya dengan Bu Sinta, sama Bu Media, sama Bu Selvi. Ini mohon maaf, itu yang lain dah bilahi taufik walhidayah. Ini aja hidup sebentar terus matiin lagi, hidup matiin, ternyata makan mulu, itu toplesnya sampai ini. Ini lockdown nanti keluar nih, Dini malah nggak muat. Ini mohon maaf Bu Dini, nanti keluar pintunya nggak muat karena malah pertumbuhannya melebar dengan lockdown ini, Masya Allah. Ini toplesnya sambil ngomong, ya nggak apa-apa. Bu Sherly ngomong dimaklumi ya, ngomong ya. Tapi biar ketahuan Bu Sherly ngomong betul apa enggak, kameranya hidupin sebentar. Gitu. Bu Sherly alasannya ngomong. Ya. Bu Endi, ya.
Ya, nggak apa itu. Ya, mungkin sambil dengerin sampai di kamar mandi. Oh, kamar mandi malah kameranya dihidupin, ya. Nah, jadi saya ini sekali lagi mohon maaf, saya takutnya baru tadi Bu Media membuka langsung Bismika Allahumma akhya wa biska amut, masya Allah. Nanti saya masih serius dan mendengarkan sampai Sidratul Muntaha, ya. Tapi masih fokus ya. Halo Bu. Mana Bu Media malah ngilang? Iya Pak. Iya Pak. Masih fokus? Nah, dinyalain. Masih fokus ya Bu Media? Ya. Masih Pak. Ya. Ini saya akan bicara karena ini jam-jam siang ini jam-jam yang mohon maaf kalau di nggak tahu selisih berapa jam sini Hong Kong itu cuma 1 jam Pak. cuma 1 jam. Makanya jam-jam siang ini jam-jam orang Indonesia ini kalau lapar itu lemas, kalau kenyang itu ngantuk. Itu karakter orang Indonesia. Ya ketemu itu ya Pak. Iya, itulah makanya. Bu Media masih fokus ya, masih bisa sambung ya. Kalau sambung, Pak. Masih bisa Silakan, fokus. Tolong jawab, Ya. jangan lebih dari 5 detik, Bu. Jangan lebih detik. Peci saya warna apa, Bu? Ibu, peci saya warna apa, Bu? Peci saya warna hitam pakai Oke. motif Pak. Mau saya warna apa, Bu? Abu-abu. Oke, saya ulang. Peci saya warna apa, Ibu? Hitam pakai motif Pak. Mikrofon warna apa, Bu? Itu kaos Aspal kaki. warna apa, Bu? Aspal warnanya apa? Tolong jangan 5 detik, jangan terlalu lama. Ini saya nguji respon. Halo, Bu. Peci saya warna apa, Bu? Hitam putih. Oke. Ini mohon maaf. Mikrofon saya warna apa? Hitam. Aspal warnanya apa? Hitam. Arang warnanya apa? Hitam. Oke. Orang negro di malam hari warnanya apa? Hitam. Semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Jadi kelelawar tidurnya waktu Malam. Malam. Pagi. Malam. Malam. Lawat Pagi. Kena deh. Panitianya Nggak siapa ini? fokus Mohon ini. maaf, saya nggak bisa melanjutkan tausiah siang hari ini karena pesertanya orang gila semuanya ini. Orang kebanyakan. Setahu saya, jadi kelelawar tidurnya waktu? Siang. Ya Allah, baru di Hong Kong ada kelelawar tidurnya waktu malam itu baru di Hong Kong, Bu. Ini lupa ingatan wong kabeh gitu. Kembali tenan iki, ya. Ya Allah, diulang-ulang ada kelelawar tidurnya waktu malam terus kerjanya kapan? Ini jangan nggak fokus. Ibu, Ya, Bu, hadir. kertas ini warna apa? Ayo cepat. Putih. Tisu warnanya apa? Oke. Kalau susu warnanya apa? Kafan warnanya apa? Kain ikram warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kertas ini warnanya apa? Awan warnanya apa? Nah, jadi sapi minumnya Harus putih. Putih. Air sungai. Aduh kacau. Ibu nanti kalau pulang di Indonesia jangan ternak sapi. Ini ada orang ternak sapi dikasih minum susu itu gimana, Bu? Sapi minumnya susu, sapi itu minumnya air. Ya sudah mulai fokus. Bu Ica lumayan, Bu Ica Wilson masih lumayan itu. Tapi tadi jawabnya susu. Yang minum susu itu bayi, ya. Saya ulang. Semua orang mengalami krisis. Perhatikan baik-baik. Semua orang mengalami krisis. Krisis ini mengandung uncertainty sehingga tidak pasti. Tidak pasti itu gini, Bu. Halo Bunda semuanya. Iya. Kayak karavan, kayak bus, kayak satu mobil yang terlepas dari atas bukit. Ini saya anggap mahasiswa S2 semuanya ya. Jadi mohon maaf. Karavan itu kalau terlepas dari atas bus itu terlepas dari atas bukit, maka dia akan meluncur ke bawah. Ketika dia itu lepas kendali, remnya blong, maka dia akan bingung karena mundur, sulit mengendalikan. Bukan hanya yang ada di dalam bus, tetapi yang kelewatan juga mengalami tidak pasti. Bisa turun, bisa kanan, bisa kiri, bisa lurus, semuanya tidak pasti. Sekarang seluruh orang di dunia mengalami ketidakpastian. Apakah tahun depan kita sudah bisa tatap muka? Apakah tahun depan lockdown ini akan berakhir? Apakah secara pendidikan itu jadi tidak pasti?
secara keamanan sekarang ini sudah mulai banyak orang yang nyiram air keras hanya karena goes sepeda untuk diambil. Mending kalau sepedanya Brompton atau sepedanya FN Horn. Cuman mohon maaf, poligon yang murah saja. Di Jogja ada penjamretan sampai seperti itu, di Jakarta apalagi. Jangankan itu, di Jogja itu mohon maaf naruh tanaman janda bolong, tahu Bu, janda bolong itu baru ngetren di Jogja ini, di Indonesia baru ngetren, yang nggak ngerti janda bolong itu pohon ada bolong-bolongnya itu Bu, itu aja udah semua janda ya bolong, kalau nggak bolong nggak bisa bernapas, gimana ya, itu aja sudah mulai hilang, mulai banyak diambilin orang, belum lagi perampokan, penjamretan, kekerasan luar biasa. Dari segi sosial budaya, dari segi ekonomi, sekarang PHK sudah begitu banyak. Apakah tahun depan sudah berhenti? Resesi sudah jelas, Indonesia 2 kali pertumbuhannya minus terus. Maka untuk itu, ibu-ibu, kita tidak boleh mengalami loss of control. Artinya begini, Bu. Ya. Ya. Saya harus teriak-teriak terus karena saya tidak mau ditinggal tidur. Ini semuanya sudah siap-siap nih, ya. Ini. Bu Ica masih connect ya, Bu Ani, Bu Sinta udah betul-betulin bantal, udah mau bismika Allahumma akhir nih ya. Ya, Bu Soraya masih bisa ya, Bu Kamila tolong masih connect. Dulu Bu, dulu orang bersin tuh bacanya alhamdulillah bersin panjang umur. Sekarang orang bersin malah disingkirkan Bu. Dulu kalau ada orang ketemu orang itu seneng berkumpul, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dulu, sekarang bersatu kita itu, ya Allah, bersatu teguh, oke. Tapi kalau berkerumun kita akan jadi runtuh sekarang ini. Justru menjadi tidak kuat. Dulu orang kalau cuci tangan, itu artinya apa? Mau makan. Sebelum makan kita cuci tangan. Di mana-mana sekarang suruh cuci tangan, tapi nggak ada yang ngasih makan, Bu. Ayo cuci tangan dulu, cuci tangan. Nggak ada orang habis cuci tangan. Dulu anak kalau pulang itu diharapkan betul, apalagi mudik Bu. Detik ini orang mau mudik aja dilarang. Jangan bawa penyakit loh. Gimana? Jadi perubahan ini harus kita sikapi dengan baik. Dulu tas-tasnya Bu Sinta, tasnya Bu Soraya, Bu Kamila, Bu Ica, Bu Nuryanti, mohon maaf, isinya parfum. Sekarang sanitizer Bu. Nah lihat tas-tas kemana saja, jangan lupa sanitizer. Adanya itu. Kenapa? Dan perubahan ini harus kita sikapi dengan baik, kaitannya dengan pendidikan nanti. Dulu kalau orang dengar positif, oh alhamdulillah ada berapa bulan positif. Sekarang kalau positif, oh langsung isolasi, jangan dideketin. Oh positif, ayo segera ke dokter kandungan. Alhamdulillah sudah positif. Sekarang kalau dengar positif, itu malah negatif Bu. Itu. Artinya apa? Dengan begitu rupa banyaknya, mohon maaf, ketika orang itu dulu begitu senyum itu didambakan, sekarang malah senyum nggak boleh, harus ditutup masker. Orang di depan orang senyum-senyum ditangkap Bu, silahkan Anda ke Indonesia di tanggal sampai tanggal 25 ini. Keluar senyum-senyum, insya Allah ditangkap Satpol PP. Nggak boleh senyum Bu, harus ditutupi. Padahal senyum itu ibadah. Bagaimana senyum dan tidak kalau tertutup oleh masker. Jadi sekarang tergantikan masker. Untuk itu, Ibu, Bunda, Solihah semuanya, pertama, bagaimana tanggung jawab pendidikan ini dulu. Pertama, ini karena pesertanya banyak bunda-bunda Solihah, kata ibu diambil dari kata bahasa Arab namanya umun. Dari kata umun ada 2 akar kata. Dari kata umun ada kata umat. Maka tugas seorang ibu pertama adalah mendidik anak-anak yang sebagaimana umat yang taat, yaitu ketaatan kepada aturan, ketaatan kepada kebaikan. 1. Yang kedua, dari kata umun ada kata imam. Maka tugas yang kedua ibu harus menjadi imam dan mendidik orang, anak-anak menjadi imam yang adil. Maka pertama, jangan pernah berharap anaknya soleh dan solihah kalau ibunya tidak solihah duluan. Maka poin pertama pendidikan, ibu harus menjadi uswah dan qudwah. Ini dicatat baik-baik. Uswah dan qudwah. Apa maksudnya? Ibu harus jadi pribadi yang mempesona. Kalau bisa seluruh anak kita bangga dengan ibunya, seluruh anak bangga dengan bapaknya. Ini pertama. Jangan sampai anak malah minder dengan ibunya, tidak bangga dengan bapaknya. Jangan sampai bapak nasihati anak, contohnya ibunya, ibu nasihati anak, contohnya bapaknya.
Sana mandi, ambung amis kayak kambing, persis bapakmu. Bapakmu udah 4 hari ini nggak mandi, berarti bapak tidak jadi contoh yang baik. Sana belajar, biar nggak lolak-lolok, tulalit, O2N, on, persis mamahmu. Dulu mamahmu tuh SD 9 tahun, terus nggak lulus, terus saya nikahi, hamil, keluar kamu. Papa di kantor aja, telepon, Papa segera pulang, apa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok cantik-cantik nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Rumah dikasih internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Mosok di Hongkong nggak bisa bedakan Ethernet sama internet. Itu, maka nanti harus mengupdate, jadi pribadi yang mempesona. Karena tugas ibu harus jadi contoh yang baik. Itu kata Ummun. Kenapa? Karena Ibu Bunda Solikah yang semuliakan, setiap anak, poin kedua, setiap anak terlahir di dalam keadaan fitrah. Setiap anak itu, kullu mauludin, ini saya share screen aja, biar, mohon maaf. Sudah kelihatan Ibu? Hostnya, siapa tadi hostnya? Kelihatan. Udah Pak. Udah. Sudah, Pak. Dibacakan kalau udah kelihatan. Mengapa parenting? Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka orang tuanya lah yang menyahudikan atau menasranikannya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Artinya begini Bu, artinya anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, sangat tergantung orang tuanya. Jadi anak tergantung orang tuanya. Ini menunjukkan satu, orang tua adalah pemimpin, harus jadi uswah dan qudwah. Kedua, anak itu lahir, itu kayak tabula rasa. Karena dalam Islam, anak itu tidak ada terbeban oleh karma. Tidak ada dosa warisan. Oh, kok anaknya lahir gundul? Oh, bapaknya tukang cukur? Enggak. Oh, anaknya kok matanya berat sebelah, besar sebelah? Oh, bapaknya kameramen? Enggak ada hubungannya. Karena tidak mengenal dosa warisan. Itu. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, Ibu, karena semua itu kenapa harus parenting? Mohon maaf, karena coba dibaca, ya. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Ini sebetulnya panjangnya, kulukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatin, sebetulnya suami pemimpin, istri pemimpin. Pokoknya pribadi itu pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Maka apa tanggung jawab yang harus dilaksanakan? Itu menjadi penting. Artinya Bu, jadi anak nanti akan jadi tanggung jawab kita di akhirat. Karena itu jadi amanah. Maka ada orang yang amalannya sudah sempurna tapi terhalang ke surga. Karena apa? Karena diteriaki dari neraka, anaknya itu masuk neraka karena tidak pernah dinasihati ibunya. Maka dia minta tolong orang yang wanita itu suruh jilatkan lidahnya. Begitu jilatkan lidahnya, itu siapa yang nyuruh? Anakmu sendiri. Maka digigit sampai terputus. Malaikat mengatakan, kenapa ibu mengerang-erang untuk ke surga susahnya luar biasa sampai lidahnya tergigit? Karena lidahnya nggak pernah dipakai untuk nasihati aku. Maka izinkan lidah itu tidak pakai di dunia karena dia tidak mendidikku. Maka kata inilah hukuman salah satu siksa bagi orang tua yang tidak pernah mau mendidik anaknya. Meskipun itu tanggung jawab bukan hanya kepada ibu. Kalau ibu itu sekolah bagi anaknya, dan sekolah yang utama dan pertama bagi anak, maka bapak menjadi kepala sekolahnya. Maka tidak fair kalau hari ini kita bicara parenting, pendidikan anak hanya ibu. Harus ada bapak. Bahkan di dalam Al-Quran, dialog anak itu selalu dengan bapak, bukan dengan ibu. Dari mulai Luqman, Ibrahim, Yakub, Zulkifli, Musa, semuanya anak-anak itu kepada bapaknya. Artinya bapak punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap pendidikan anak ini. Kalau bapak kepala sekolah, ibu hanya gurunya, maka semuanya yang mempertanggungjawabkan kepada bapaknya. Untuk itu, sudah yang saya muliakan, mengapa parenting? Karena keluarga adalah unit sosial terkecil terdekat dengan anak.
di mana di situ ada internalisasi nilai. Maka di keluarga harus ada internalisasi nilai. Artinya apa, Bu? Ada 2 nilai. Catat baik-baik, Bu. 1 nilai budaya, 2 nilai agama. Nilai agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Apa maksudnya? Maksudnya menghormati orang itu nilai agama, Bu. Tapi cara menghormati harus sesuai dengan budaya. Dalam pengertian, Ibu kalau di Arab, menghormati orang tua itu pegang jenggot. Ya saya kifalak, gimana kabarnya? Pegang jenggotnya. Tapi jangan dilakukan di Indonesia. Ketemu orang tua pegang jenggotnya, gimana kabarnya? Nggak boleh. Di Jogja, kalau anak dinasihati, itu harus nunduk. Tapi di Sumatera Barat, kalau dinasihati malah nunduk. Lihat wajah Bapak. Gitu. Beda. Itu budaya. Tapi kalau di Jawa ada anak dinasihati, lihat bacanya bapaknya, dinasihati ngelihati bapaknya, culek matamu, biasa, mau apa kamu? Berani sama bapaknya. Beda, itulah budaya. Maka 1 internalisasi nilai budaya dan agama. Anak dikenalkan budaya. Kalau orang Indonesia walaupun di Hong Kong, pahamkan budaya Indonesia di Hong Kong. Jangan hilang budayanya. Yang kedua, keluarga merupakan lingkungan awal untuk tumbuh kembangnya anak. Maka pendidikan itu dimulai dari mengandung, dari mulai mencari suami, mencari istri, mencari pasangan. Pendidikan itu, mohon maaf Bu, jangan sudah nakal baru dimikir pendidikan. Pendidikan itu dimulai dari sejak lahir, sebelum lahir sampai memberi nama. Kata Umar bin Khattab, ada 3 hak selain sandang, pangan, papan, segala macam, itu ada 3. Ada 3 yang harus dijalankan. 1, Anda harus memenuhi 3 rongga. Anak itu wajib dipenuhi 3 rongganya. 1, rongga perut, yaitu sandang, pangan, papan. Yang kedua, rongga kepala, yaitu ilmu, pendidikan, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, rongga dada, yaitu keimanan. Atau dibaca dulu. Ayo. Ini Bu, An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Dibaca terjemahnya aja. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa Catat baik-baik Bu, ada 4 tugas orang tua kepada anak. 1, tidak boleh meninggalkan anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat. NU dan Muhammadiyah juga sepakat, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Tapi dalam hal ini sepakat, yaitu tidak boleh lemah keyakinannya, akidahnya, karakternya, keimanannya, agamanya. Pertama, jangan sampai lemah agamanya. Ini tugas pertama, yaitu rongga dada. Rongga dada itu. Yang kedua, rongga perut. Rongga perut, kaitannya kesejahteraan juga rongga kepala. Maka kalau rumahnya di Hong Kong, kamarnya hanya 2, tipenya studio. Hanya 2 kamar, jangan produksi anak terlalu banyak. Anaknya 8. Kalau di Jogja atau di Indonesia, rumahnya di apartemen, hanya 2 kamar, anaknya 8. Rumahnya tipe RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Yang 2 tidur rumah, yang 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Itu namanya tidak mensejahterakan. Tipenya 4L, karena kalau keluar 2 kamar, lu lagi. Tidak boleh. Yang ketiga, ketakwaan, yaitu bagaimana ada 4 di situ, akidah, akhlakul karimah, ilmu nafi, dan amal soleh. Nah, maka yang terakhir adalah bagaimana perkataan yang benar, yaitu tentang nilai-nilai kebenaran. Ya, mohon maaf, benar. Baru Zoom, boleh WA dulu. Ini mohon maaf Ibu, karena saya baru mau Zoom tadi, teman saya yang tadi malam pingpong dengan saya, sehat segar bugar Bu, itu barusan meninggal ini tadi. Bukan karena COVID Bu, karena jantung.
usianya adik kelas saya di UGM itu namanya Widiatmoyo. Widiatmoyo itu humasnya SS Bu, jadi restoran SS yang ada se-Indonesia itu. Panggilannya kebetulan juga Yoyok sama dengan pemiliknya. Nah, jadi banyak telepon, mohon maaf nggak saya ini karena saya harus bagaimanapun masih di rumah sakit sekarang, mohon maaf. Tapi ya kematian itu memang anytime. Orang sehat segar bukan dikira mati itu karena corona, enggak Bu. Orang enak-enak makan roti mati, ada makan roti di pesawat Sriwijaya Bu, akhirnya jatuh ya meninggal, ada juga. Ada orang enak-enak dengerin Zoom pulangnya mati banyak Bu. Kalau yang ceramah mati jarang, yang sering itu yang dengerin Zoom itu semuanya. Ada yang pokoknya piknik pulangnya mati, ada pokoknya mati itu ada 3 rahasia. Nanti kapan-kapan saya sampaikan supaya kita siap terus. 1, aukot, waktunya kita nggak tahu. 2, di mana, ketiga, apa sebabnya. Nah, makanya orang yang pintar itu pokoknya siap dengan kematian. Ya, gitu. Oke, saya lagi, Bu. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Masih hidup, Bu? Iya, Pak. Ya, Pak. Halo itu jawabannya, hai. Halo? Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hey, Hai, halo. Halo, hai, halo. hey, Halo. Hai, halo, hai. hey, Halo. Hey. Halo, hai, halo, hai. halo, hey, halo, Nggak fokus gimana ini ya. Bunda Solika, sekali lagi inilah tugas orang tua itu bagaimana anak ini dididik ketaatan, dididik ketakwaan, dididik keimanan, dididik dengan ilmu itu. Untuk itu Ibu, rumah ini saya kasih shortcutnya dulu Ibu, mohon maaf itu karena anak nanti bisa jadi qurrata ayun. Ini qurrata ayun itu sedap dipandang mata, tapi anak bisa menjadi kebanggaan dunia, zinah itu artinya penghiasan. Anak bisa jadi fitnah karena berapa banyak orang itu, mohon maaf, karena anak itu ya Allah terjadi fitnah luar biasa dan anak bisa jadi musuh. Tapi saya tidak ini sering disampaikan ini, maka bagaimana menciptakan anak-anak di saat kita di luar negeri, maka rumah harus mempunyai 4 fungsi. Rumah orang Islam harus punya 4 fungsi kaitannya dengan pendidikan anak ini. Fungsi pertama adalah fungsi musola, yaitu rumah itu harus ada untuk ibadah. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Maka mohon maaf, apapun kesibukan kita, apapun profesi kita, rumah harus ada ibadahnya. Maka kalau anak masuk rumah kok tidak pakai salam, suruh keluar. Nak, ini rumah apa kandang ayam? Ya rumah. Kalau rumah masuknya pakai salam. Kalau kandang ayam masuk nggak usah pakai salam, nggak masalah. Sana keluar dulu. Mau makannya nasi, sebut nama Allah. Karena ini rumah untuk ibadah. Makan nasi itu yang nanam petani. Tapi mau makan bukan petani, terima kasih. Petani, terima kasih. Gimana doa mau makan, Bu Media? Allahumma barik lana A'udzubika minal khubusi wal khobath. Kalau mau ke toilet gimana? Di depan kloset Allahumma barik lana bima itu kalau mau ke toilet. Ya, kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma. Kalau bapaknya pulang, lihat bapaknya pulang langsung summum bukmun ya. Jadi rumah harus jadi musola. Artinya bukan kok rumah itu dia ada musolanya, enggak. Ada ibadahnya di rumah. Ada bacaan Quran di rumah. Di rumah ada doa di rumah. Di rumah ada sholat sunnahnya di rumah. Minimal kalau anaknya 5, jangan sampai anak perempuan 5, mosok mukenanya hanya 2. Gantian sampai sininya janggutnya hitam semuanya, apa yang pakai bapaknya juga sampai sininya hitam semuanya, Masya Allah. Baju pesta kita bagus-bagus, tapi alat ibadahnya sangat menelantarkan. Untuk itu rumah harus jadi musola. Ayat mengenai membaca Al-Quran
Itu. Coba dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Surat ke-29 ayat 45. Rumah itu harus ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Al-Ankabut ayat 45. Ya Pak Ali. Gelap nih. Zoom ya Pak. Lagi Zoom. Report. Enter Sugeng. Nggih, betul. Enter Sugeng nggih. Ya, gimana? Bu, sudah? Dibaca, Pak? Ya. Dibaca. Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perintah itu untuk rumah kita, Bu. Jadi di rumah harus ada bacaan Quran. Tapi ingat, Bu. Kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran itu ada 5. 1, membaca. Kalau hanya membaca, hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Pahalanya banyak, tapi nggak dapat hidayah. Cuma dapat pahala. Maka yang kedua, harus memahami. Membaca, memahami. Walaupun bacaan aja sudah bagus. Jangan sampai rumah itu bagus kayak tempatnya Bu Siti Robianti. Itu belakangnya kaligrafi, bagus. Daripada kalender bank dengan kalender-kalender porno, ya Allah. Kalender bank ada di mana-mana menunjukkan dia utangnya, kreditnya ada di semua bank. Ya, nah, sekali lagi, walaupun yang bagus, jangan kamar tamu dikasih kaligrafi, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak. Itu orang pelit. Kaligrafi kulu wasrofu wala tusrifu, makan minum jangan banyak-banyak, ditaruh di kamar tamu. Asal tamu, ayo mari diminum, lihat tulisannya, makan minum jangan banyak-banyak, kurang pelit ya, itu ya. 1, membaca, 2, memahami, 3, menghafal. Karena kalau nggak hafal, nggak mungkin kita bisa melaksanakan sholat. Yang 3, mohon maaf, mengamalkan. Meyakini dan mengamalkan. Yang 4, yang 5, mengajarkannya. Jadi tugas kita bukan hanya memahami, tidak hanya mengamalkan, tapi mengajar Al-Quran. Maka seorang ibu harus mengajarkan Al-Quran. Seorang bapak harus mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Seberapapun walaupun 1 ayat. Ini 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk pajangan, bukan hanya untuk bukan sekedar untuk perpustakaan, tapi harus betul diajarkan, diamalkan. Maka tahun depan tidak perlu kita bingung cari ustadz-ustadzah. Semua yang ada di sini semuanya jadi ustadz-ustadzah. Nanti ada ustadzah Selfie, ada ustadzah Ani, ada ustadzah Media Putri, ada ustadzah Liva, ada Siti Robai, ada mohon maaf ustadzah Ica, ada ustadzah Soraya, ada ustadzah Revi, Ermita, Rahma, Aldila, semuanya ini ustadzah Sherly Ulsum. Ya, itu semuanya adalah ustadzah semuanya. Karena tugas kita bukan hanya memahami, tapi harus memahamkan orang lain. Setan itu jelek dan mengajak orang lain berbuat jelek. Maka orang Islam tidak cukup jadi orang baik. Dia baik dan mengajarkan anak-anak jadi baik. Itu baru sama dengan setan. Setan itu jelek dan mengajak orang. Habis itu suruh menegakkan sholat. Habis itu nahi mungkar. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Di rumah harus ada ajaran-ajaran kebaikan dan tidak boleh ada kemaksiatan di rumah. Di rumah tidak boleh ada khomer. Di rumah tidak boleh ada, itu tugas kita. Di rumah tidak boleh ada sesuatu yang dilarang. Tidak boleh ada perjudian. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah. Ini mendidik anak. Karena basicnya nanti kalau anak itu jadi maksiat, yang ditanya bukan gurunya. Yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Maskanah artinya rumah itu harus tempat untuk sakinah. Tempat untuk dimana orang merasa nyaman, kerasan, betah di rumah. Bagaimana menciptakan rumah yang anak itu kerasan di rumah. Mohon maaf, tolong dibaca surat An-Naml ayat 18. Ini contoh rumah dalam bahasa Arab itu namanya sakinah. Makanya orang Arab kalau bertanya, aina taskun, di mana kamu bersakinah?
Ya, maka kalau bisa Bu, didengarin baik-baik, kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Ya, jadi, tapi nggak bisa masak, ya GoFood. GoFood. Jadi sebelum suami datang sudah ada kopi, kalau suami datang dipanasin ulang. Wah, enak banget, enak. Cuman pakai jempol, itu 5 menit delivery. Ya, itu bagaimana kita membahagiakan suami. Maka kalau ada suami-suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau ada orang suami dari kantor pengen segera pulang, berarti dia sakinah, dia kerasan di rumahnya. Bagaimana anak, istri, suami kerasan di rumah itu maskanah, merasa terlindungi. Udah ketemu? An-Naml ayat 18? Udah. Ya, Pak. Ya. Ayo, boleh dibaca? Dibaca Mbak Yanti. Baik, Mbak Yanti boleh baca. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Rumah dalam bahasa Arab adalah sakinah. Sakinah. Masuklah dalam masakinakum, sarang-sarang kamu. Karena dengan masuk sarang terhindar dari injakan Sulaiman. Maka rumahnya orang Islam harus ku anfusakum wa ahlikum naro. Rumah orang Islam harus terhindar dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan amal agama. Rumah Rasulullah itu mengantarkan ke surga, tidak akan tersentuh api neraka dari rumah itu. Mohon maaf, rumah Rasulullah itu TV-nya berapa in, Bu? Bu, rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah ada Bromptonnya nggak? Di rumah Rasulullah ada janda bolongnya nggak? Di rumah Rasulullah itu, mohon maaf, itu AC-nya atau kulkasnya berapa pintu? Rumah Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu, Bu? Di rumah Rasulullah itu, rumah Rasulullah dengan rumahnya Bu Eti lebih mewah mana? Rumah Rasulullah dengan rumah kita semuanya lebih mewah mana? Tapi mengantarkan ke surga. Jadi rumah membuat orang kerasan terhindar dari api neraka. Maka rumah kita tidak boleh ada amalan-amalan yang membuat kita terjerumus ke neraka. Fungsi yang ketiga, rumah harus jadi madrasah, yaitu tempat untuk sekolahnya anak. Sekolah apa? Sekolah menuju ke surga. Karena rumah itu adalah sekolah untuk mensurgakan seluruh anggotanya. Dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Itu fungsi rumahnya orang Islam. Jadi pendidikan, ya. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Kursi itu bawa sini. Ayo, Ar-Ra'd Ya udah. surat 13. Kayak Ini samain bungkus rapi. Yaitu surga-surgaan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Ya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, jadi rumah akan jadi sarana untuk al-jannatu dunal jannah, baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Maka mendidik anak dimanapun sama saja, yaitu bagaimana rumah yang menjadi madrasah untuk semuanya bisa reuni di surga. Bersama anak cucunya, pasangannya, bersama anak, cucu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, tepok kosok, gantung siwur, jaran mati, jambe wangi, sampai cicit-cicitnya, sampai nenek moyangnya dulu, sampai nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Bersama karena keimanan dan kesabaran, yaitu iman dan sabar. Maka rumah harus ada 4 hal di dalam madrasah ini. 1, ada iman. 2, ada amal soleh. 3, dalam kebenaran. 4, dalam kesabaran. 4 ini harus ada di rumahnya orang Islam. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, orang yang beriman. 2, amal soleh. 3, dia tetap dalam kebenaran. 4, dalam kesabaran. Iman dan amal soleh. Saya terangkan cepat Ibu karena efektivitas waktu. Sayang ini Jogja sebentar lagi azan ini tinggal kurang 5 menit, tapi nggak apa.
masalahnya Bu, Jogja ini masjid saya itu adanya nunggu saya komatnya. Jadi kalau saya nggak datang nanti jamaah jadi nggak sholat karena memang nunggu saya baru nanti komat. Tapi belum ada, tenang aja, saya bersekat dulu. Jadi Ibu, mohon maaf Bu, tolong ditangkap dengan cepat. Ini nanti kalau nggak selesai, nanti kita lanjutkan bulan depan. Ini juga strategi marketing biar nanti teman-teman di Hong Kong masih ngundang saya lagi. Kalau setuju. Tapi setuju nggak kalau tiap bulan kita bikin kajian gini? Mohon maaf, setuju nggak? Ya, kalau setuju tolong dompet doafa ini yang mewakili dari dompet doafa ya pokoknya pengurus yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada anak buahnya ya. Pokoknya bulan depan kita ada lagi parenting jilid kedua, ketiga, keempat, kira-kira 20 kali pertemuan baru habis ya. Oke, kira-kira sampai tahun depan lah itu baru selesai ya. Intinya adalah Ibu perhatikan, satu harus ada iman dan amal soleh. Pendidikan keimanan dan amal soleh. Iman nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari amal solehnya, fenomenanya. Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari fenomenanya. Maka AC di belakangnya Bu Media itu dikasih pita, supaya kalau pitanya geraknya banyak, berarti anginnya kenceng. Kalau anginnya kenceng, gerakannya banyak. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimana keimanan supaya kuat? Perbanyak amal soleh. Karena iman dan amal soleh itu berbanding lurus. Kalau orang sering sholat, sering sedekah, sering zakat, sering baik pada orang lain, perhatikan orang miskin, berarti imannya kuat. Oh, dia memang jarang sholat, tapi imannya kuat. Kadang-kadang memperkosa, tapi imannya kuat. Kemarin dia korupsi, tapi imannya kuat. Itu walaupun dia bunuh orang, tapi sebetulnya imannya kuat. Cuman kadang-kadang bunuh orang. Nggak mungkin, karena iman berbanding lurus dengan amal soleh. Maka ada dua, dicatat baik-baik, setiap waktu harus ada amal. Karena kalau ada waktu nggak beramal, wahwa dulu, orang itu dolim. Punya waktu, kok nggak berbuat apa-apa, nggak ada kebaikan. Berbuat baik. Yang kedua, setiap amal harus tepat waktu. Setiap waktu harus ada amal. Setiap amal harus tepat waktu. Karena kalau amal tidak tepat waktu, wahuwa mardudatun la yuqbal. Rajin banget orang Hong Kong ini. Jam 10 udah duhur. Jam 11 sudah asar. Rajin banget itu. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, malam tahajud. Wah, besok pagi langsung iuran, langsung kurban. Loh, kok kurban sekarang? Besok repot. Sekarang aja nyembelih sapi 5. Nggak diterima, karena nggak tepat waktu. Ini mumpung Arafah itu kosong, sekarang naik haji. Haji nanti wukuf sendiri di Arafah. Wah, nggak diterima, karena nggak tepat waktu. Setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Iman, amal soleh. Yang kedua, dalam kebenaran. Untuk itu, ada 5 hal untuk mempertahankan kebenaran. Satu Bu, bi'ah, suasana. Mendidik anak dimanapun harus ada suasana agama. Suasana agama. Bi'ah yang hasanah. Suasana agama. Ibu, orang tergantung suasana Bu. Itu. Kenapa? Mohon maaf. Ruangannya Ibu Ica itu dibikin warnanya terang dan pakai lampu supaya tahu itu ruangan. Kalau di situ dicat hitam semuanya gelap, maka Bu Ica sedang tidak di ruangan. Itu sedang uji nyali. Ibu kalau nggak percaya, orang tergantung suasananya. Ibu, kalau anak ibu dikasih jin sobek-sobek, dengan tato di sana-sini, nanti tampilannya sangat beda dengan anak ibu pakai kerudung. Kalau nggak percaya, anak ibu belikan baju polisi, baju tentara. Nanti langkahnya lebih tegap. Maka orang mendidik harus membangun suasana. Yang kedua, membangun teman-teman dekat. Mulai hari ini, grup-grup WA yang jangan hanya kuliner, jangan hanya ganti tas baru aja, ini Gucci, Gucci, Prada itu, Masya Allah, kadang-kadang Hermes Herpes itu semuanya udah isinya cuma shopping terus. Jangan sesekali ayat, hadis, grup-grup WA. Jadi suasana. Anak kena narkoba bukan karena orang tuanya, bukan karena gurunya, karena teman dekat. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Maka suasana ilmu.
Di rumah ada suasana belajar, di mana diadakan buku, suasana untuk belajar. Yang ketiga diperlukan guru. Keempat, Pak. Yang keempat guru. Guru itu artinya tempat berpulangnya masalah. Ibu pun harus punya panutan. Ada ustadz, ada kiai yang tempat untuk maroji, untuk bertanya, untuk merefer. Yang terakhir harus ada doa. Kenapa? Doa itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan anak. Minimal kalau anak biasa doa, itu ada semangat untuk amal baik, dan anak kalau berdoa tidak pernah berbuat maksiat. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, nggak pernah. Anak-anak kita yang pacaran tidak pernah berdoa, baik di sebelum pacaran kita mulai al-hadiniyah, al-fatihah, nggak mungkin. Orang yang selingkuh tidak pernah berdoa, baik ini pasangan selingkuh, sebelum selingkuh dimulai al-hadiniyah, al-fatihah, nggak mungkin. Orang mau tawuran nggak pernah berdoa, orang mau memperkosa nggak pernah berdoa. Ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti ya Allah. Insya Allah ini ikhlas lillahi ta'ala. Enggak pernah. Kenapa? Karena doa membangun suasana hati dari ucapan, hati, dan perilaku itu sangat punya keterkaitan. Ini. Jadi, Ibu, sekali lagi, diperlukan bi'ah, suasana agama. Yang kedua, ada teman-teman yang beragama, apalagi di Hong Kong. Saya sudah belasan kali ke Hong Kong, jadi selalu tahu kenapa teman-teman BMI itu, Bu, ini tidak tersuasana agama karena teman-temannya seperti itu. Maka ada yang lesbi, ada yang ditinggal pergi, segala macam utang piutang, bunuh diri, segala macam. Dan itu persoalan-persoalan lah di Hong Kong. Itu. Dari tahun ke tahun ya itu semuanya. Ganti atasnya tetap persoalannya sekitar itu. Mengenai keuangan, mengenai hubungan itu, keluarga, segala macam. Maka diperlukan bi'ah, suasana agama. Nggak bisa kalau kita ini sendirian dalam beragama, maka bikin komunitas. Bagus ini Halaqah Selasa ini apresiasi luar biasa. Dengan gitu saling mengingatkan, itu semuanya ada kebaikan. Itu ya. Oke, itu menguatkan dalam beragama. Terakhir, rumah harus jadi maulud, artinya tempat tumbuh kembangnya anak dari segi fisik, psikis, dan rohani. Saya ulang, rumah jadi musola, jadi maskanah, tempat untuk bersakinah, jadi madrasah, dan jadi maulud. Tempat tumbuh kembangnya anak dari segi fisik, psikis, dan rohani. Inilah tugas orang tua, bagaimana terhadap anak, itu mohon maaf, jangan sampai malah rumah kita ini justru awal dari mana anak itu rusak, berawal dari rumah, jangan sampai. Justru rumah adalah menjadi tempat bermuaranya. Serusak apapun anak, kalau sudah pulang, maka terdidik menjadi baik. Jangan sampai malah justru moral anak itu rusak dimulai dari rumah. Ternyata tidak ada perhatian orang tua kepada anaknya. Ya, ini beberapa hal. Kemudian sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, Bu. Tapi sudah 1,5 jam ini nggak berasa. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali nih. Mohon maaf itu. Ya, tapi mohon maaf kadang-kadang ada pengaruh-pengaruh apalagi di kota-kota besar itu ibu rumah tangga itu bukan sekedar ibu rumah tangga, nanti ada beberapa karena cabin fever, Bu. Di Hong Kong terutama jangan sampai kita mengalami demam cabin. Demam cabin itu begini, Bu. Orang kalau kurang pergaulan di Hong Kong itu, saya tahu persis karena saya sudah berapa kali ke Hong Kong itu saya tahu persis, Ibu. Jangan mengalami cabin fever. Cabin fever itu kurang pergaulan hanya di dalam. Cabin itu gini, Bu. Dulu ada pesawat jatuh di Inggris, karena pesawat jatuh ternyata masih selamat, tapi nggak bisa keluar. Karena saljunya tebalnya luar biasa, nggak mungkin bertahan. Sementara di dalam persediaan makanan semakin kurang, semua. Maka mudah marah, mudah tersinggung, pergaulan kurang. Maka kalau ibu-ibu kurang pergaulan, nanti terjadi itu demam cabin. Kayak orang kurang pergaulan. Maka WA group dibuka sebanyak-banyaknya. Kajian-kajian ikuti. Walaupun secara online ini masih lumayan loh. Dengan teknologi ini luar biasa. Kita manfaatkan semaksimalnya. Supaya sharing.
supaya nanti tidak meraih perempuan. Yang kedua, karena pergaulan terbatas, maka kadang-kadang juga kurang apresiasi terhadap suami atau suami kurang apresiasi pada istri. Nanti juga persoalan kedua. Jadi bagaimana kalau tidak ada, karena ini pengaruh kepada pendidikan anak. Ya, jadi bagaimana hubungan suami istri dimulai dari handphone. Ciri suami yang nggak beres itu relasinya kalau handphonenya di password, nggak bisa dipakai istri, kemana aja dibawa, kemana dibawa, ini sudah handphone nggak beres. Nanti lihat ibu itu yang muncul siapa. Kalau nomornya masih bebek, yayang, my love, dearest, cinta, bujuk masih bagus. Tapi kalau telepon kok jelas namanya Media Putri, namanya Sinta, tapi di situ ditulis Mama 1, Mama 2, Mama 3, itu sudah jadi masalah. Apalagi namanya Sinta ditulis Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, apalagi jelas namanya Ica loh, namanya Ica itu, tapi ditulis di situ Mak Lampir, Mak Lampir telepon, nah itu sudah ancaman. Nah jadi hubungan suami istri itu akan bertentukan bagaimana pendidikan anak. Jadi pola asuh dalam keluarga sangat ditentukan juga bagaimana hubungan suami istri. Maka bagaimana membuat karakter ini terbentuk itu dari hubungan suami istri. Paling tidak ibu itu harus jadi role model, ibu tidak boleh merusak kepercayaan diri anak, anak tumbuh kembangkan dalam kepercayaan diri. Nanti ada 10 hal yang akan dicapai keluarga muslim. 1, akidah yang lurus. Ya, jadi memperkuat agama, ya, Bu, agama harus kuat, ya. Yang kaitannya dengan tanggung jawab pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan akhlak. Yang ketiga, pendidikan fisik. Jadi setelah iman, perilaku, fisik. Yang keempat, rasio, yaitu pemikiran. Yang kelima, psikis. Yang keenam, sosial. Sosial itu dikenalkan ini bapaknya, ibunya, tantenya. Ini ontinya. Jangan sampai nanti, tolong dilamarkan. Cantik banget, udah mau dilamar, setelah diurus, loh, itu nenekmu sendiri, mosok neneknya mau dilamar. Ternyata dia tidak dikenalkan, bahwa ini kakaknya, neneknya, sepupunya. Sudah dilamar ternyata tantenya sendiri, karena kurang sosialnya. Yang berikutnya, pendidikan seksual. Seksual itu artinya, Ibu, kaitannya dengan saat-saat dewasa, itu tahu mandi janabah bagaimana hubungan lain jenis dan hubungan sejenis. Ingat, kadang-kadang lebih membahayakan yang sejenis ini, belum ada obatnya. Ya, kadang-kadang sekarang ini luar biasa, situs-situsnya terbaca dari situ. Itulah nanti bagaimana. Dan sebetulnya ada sisi positifnya, justru di negeri orang gini, anak lebih cepat kemandiriannya lebih bagus, kepercayaan dirinya lebih bagus, kalau benar cara mendidiknya. Sudah hampir 2 jam saya sudah bicara, saya kembalikan kalau ada yang didiskusikan monggo, kalau enggak ada ini. Mungkin ada pertanyaan, tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan ke Bu Media Putri ya. Baik, Pak Ustadz, jazakallah khair atas tausiahnya pada kesempatan ini. Langsung saja kita buka tanya jawab, boleh Pak Ustadz? Silakan ya, silakan Ibu yang mau bertanya, langsung ke Pak Ustadznya, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada kayaknya. Ini pada malu-malu semua. Silakan, kalau di chat juga boleh. Sebetulnya saya mau nyai IG juga bisa, banyak pertanyaan, tapi IG saya dihack orang. Sudah 1 minggu ini dihack orang Turki. Di @ustadzwijayanto official, dihack orang Turki. Saya urus ke admin segala macam, ternyata udah dijual. 171 Instagram maksudnya. 171 Instagram ya, jadi followernya itu terjual, tapi semua orang tahu kalau itu hacker karena postingannya jadi nggak jelas-jelas itu ya. IG saya 171k, sudah lumayan sih, 171.000 kan udah lumayan followernya itu ya. Ada mungkin boleh yang saya sampaikan atau yang lain, misalnya suami saya kalau kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri, boleh juga. Saya Pak. Silakan Bu Yati. Silakan Mbak Yati. Silakan Mbak Yati. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak. Saya sedikit ragu mendidik anak 10 tahun. Saya punya 3 anak. Yang pertama 10 tahun laki-laki, dari karakter sangat keras kepala, tapi kalau dari hati saya bisa membaca
dia sangat lembut, dia tidak mau saya kecewa. Nah, sekarang masalahnya belajar sholat, puasa, alhamdulillah bagus, sudah bisa penuh sebulan, Ramadan 2 tahun sudah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau sholat itu saya masih harus merayunya. Saya merasa 10 tahun sudah sangat cukup untuk saya tidak menggunakan terlalu banyak kata-kata gitu. Tapi ternyata saya salah. Apa saya masih harus memakai cara lembut? Karena menurut suami saya harus terus dilembuti dulu, jangan pakai cara yang agak keras. Tapi saya berpikir kayaknya udah waktunya harus agak dikerasin. Karena adiknya yang umur 8 tahun cenderung meniru kakaknya. Adiknya kebetulan perempuan. Jadi mohon nasihat bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya. Sangat. Ada 3 tahapan Ibu untuk anak di bawah 8 tahun. Ya. Itu anak itu harus dalam bahasa agamanya laibun. Laibun itu diajak bermain, maka anak itu kayak raja, Bu. Tahu raja? Raja itu diberikan yang terbaik. Makanan yang terbaik, minuman yang nggak mungkin barang sudah mau busuk dikasihkan raja. Dipilihkan yang terbaik, dia raja. Berikan yang terbaik untuk anak kita di bawah 8 tahun. Tapi kalau tadi 10 tahun, anak sudah boleh dengan adibuhum, artinya dengan adab, yaitu anak itu kayak di penjara, Bu. Tahu di penjara, Bu? Di penjara itu semua fasilitasnya dipenuhi, tapi sudah mulai ada aturan. Di penjara aturan jam besuknya, jam makannya, sudah harus ada aturan. Makanya kalau udah 10 tahun, kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Tapi bukan dipukuli, dipukul. Dan dipukul itu artinya penjeraan. Penjeraan itu, mohon maaf, alhamdulillah Bu, anak saya itu, istri saya itu 3 anaknya, itu artinya di rumah saya itu ada bias bina anak soleh, ada 174 anak di rumah saya. Itu jalan surgawi, Bu. Itu jalan surgawi, tapi tetap dibersamai. Jadi baca Quran, enggak apa-apa, ditunggu ya nak, mau ngapa? Ya sudah tunggu. Ini adik nunggu. Jadi bapak saya nunggu. ngalah dulu gitu. Saya nyabari dengan mengalah. Itu namanya ngajak, bukan merintah. Merintah itu gini, anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Bapak kan udah besar. Itu namanya merintah. Ayo sholat, semuanya sholat. Ayo itu. Jadi polanya mengajak, bukan merintah. Dakwah itu ngajak, Bu, bukan merintah. Jadi jangan anaknya suruh sholat, ibunya nonton TV. Nah itu namanya ini. Adik belum sholat, atau sana sholat? Enggak, tapi diajak. Karena umurnya 10 tahun. Tapi kalau umurnya sudah 14 tahun ke atas, enggak, Bu. Itu sudah jadi sahabat. Dia harus ada tanggung jawab. Nah, maka adanya rofikuhum itu kita sudah bersahabat. Maka yang terjadi nanti bukan hukuman, tapi sanksi. Tapi kalau 14 tahun ke atas. Kalau anak 10 tahun jangan dihukum, jangan sanksi. Hanya ada kesepakatan. Boleh main gadget tapi 1 jam. Ini kok 1 jam setengah, maka besok hanya boleh setengah jam. Karena yang kemarin ini kesepakatan. Nah, jangan dikasih hukuman. Ya, jadi Bu, polanya mengajak. Tetapi tetap jangan dibentak, betul suami ibu, jangan dibentak. Iya. Berarti saya yang kurang sabarnya ya Pak, soalnya saya nggak apa-apa Bu, diajak, nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah lama-lama, karena anak itu lebih kena kalau diajak gitu, daripada diperintah. Karena kalau diperintah yang terjadi itu bukan karakter. Kalau ada ibu aja dia taat, kalau nggak ada ibu dia maksiat. Iya, saya takutnya begitu. Jangan itu ya. Makanya dan karena memang baru kejadian, baru mulai saat dia berusia 10 tahun. Ya. Oke. Jadi memang mungkin itu cobaan ya Pak. Iya. Ya, enggak harus sabar kan Ibu. Kalau ibu anaknya nurut semuanya, kapan surganya? Iya. Surganya betul juga ya. Karena itu, ya. Iya. Terima kasih banyak, jazakallah khairan, jazakallah khairan.
Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Yati. Salam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya, cukup memuaskan ya, Insya Allah Mbak Yati ya. Jadi orang tua yang sabar itu jalan surga buat kita ya Pak ya. Iya, iya. Insya Allah. Memang kalau semuanya taat semuanya, surgawi kita dari mana? Memang ya. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan ibu-ibu. Tapi sebetulnya ya udah terus lanjut. Ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Udah ngerti semua ya kayaknya. Atau dibaca surat Al Imran Ibu, Al Imran 159. Al Imran 159, terutama Bu Yati. Al Imran 159. Oke, Pak. Ya. Terima kasih Anak banyak. kalau nanti dibentak terus Bu, yang Ya. terjadi bukan karakter. Ya, biasanya saya ngalah itu kayak ya udah biar dia sholatnya telat sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi saya merasa terganggu karena kebiasaan di rumah kita Enggak, berjamaah telatnya tepat waktu. dibersamai. Oh, berarti saya ngikutan telat. Ya, ngikut telat. Oh. Nah, nanti dikasih tahu sebenarnya sholat itu sebaiknya kan jadi ibu pahalanya kurang karena telat kita sholat. Nah, gimana? Oke. Nah, kawan. Jadi coba Ya, dibaca karena dulu bapaknya- Al Imran 159. Oke, Pak. Al Imran 159. Al Imran Bu 100. Sinta sudah ketemu itu? Bu Yang Soraya? sudah ketemu monggo. Mbak Soraya udah ketemu? Bu Sinta? Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya, Karena- coba diulang. Bila kamu bersikap keras, ulang gimana? Pelan-pelan ini dengerin. Al Imran 159 ya. 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 Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini treatmentnya Bu. Maafkan dia, mintakan doakan kepada Allah dan didengar supaya dia dengar. Ya Allah, jadikan anak kami, dia dengar bahwa ibunya sedang mendoakan dia. Tapi jangan dibentak. Iya, Pak. Nah, karena bentak itu membekas, Bu. Orang itu Iya, Pak. sakit di hati itu lebih parah daripada sakit gigi katanya. Gitu. Kalau saya nggak mau Betul, sakit Pak. di hati. Iya. Ya, gitu. Nah, Terima jadi kasih banyak. lemah lembut, tetap kita jangan bersifat kasar dan keras, karena keras dan kasar itu membuat anak kita lari. Oke, Pak. Ya, gitu Bu Yati. Terima kasih. Masih ada banyak. lagi? Masih ada lagi ibu-ibu? Silakan. Boleh izin bertanya, Bu? Silakan, Pak Ufti Oh, ya, Noverina. Di Ya, mana? Ini silakan. nggak dikenalin Noverina dari mana? Bu Yati iya. tadi dari mana? Saya dari Dari Hongkong Pak. Dari mana? Saya di Hong Kong, tapi Hongkong. saya dari Purworejo, Magelang. Purworejo, tempat Iya. ya, durian. Ya. Nggih, Pak. Noverina dari mana? Saya dari Austria, Ustadz. Austria, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, dari Austria. Yang mau saya tanyakan yang pertama, komunikasi yang efektif antara hubungan suami istri itu seperti apa, Ustadz? Karena ada beberapa tipe suami yang misalkan dia introvert kayak gitu, dan tipsnya seperti apa? Kemudian yang kedua, sejauh mana peran seorang ayah itu dalam pendidikan kayak gitu? Apakah semuanya itu harus diserahkan oleh seorang ibu atau ada pembagian-pembagian tertentu? Begitu, Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih Mbak. Sebetulnya ini yang kedua agak panjang ya, tapi yang pertama dulu suami istri. Jawabannya di surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19. Suami istri itu komunikasinya seperti itu. Semua habis Isya itu sebaiknya tidur kecuali Allah tidak suka orang itu ngobrol apapun kecuali dia mempelajari agama. Setelah Isya mempelajari agama sampai pagi, Allah suka. Yang kedua, kalau ada suami istri ngobrol bareng. Jadi ngobrol bareng suami istri itu Allah suka. Habis Isya, tapi suami istri ngobrol. Gitu. Nah, itu penting, ngobrolan suami istri. Coba An-Nisa ayat 19.
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu pelan-pelan Bu, pelan-pelan, banyak anak-anak nanti mau terangkan ini karena dari usia kan jauh ya. Satu, jangan suka maksa-maksa. Satu, jangan ada paksaan di antara suami istri. Gimana caranya supaya negosiasi jangan suka maksa-maksa? Untuk itu harus dengan hikmah. Hikmah itu tahu cara, waktu, bahasanya, tempatnya. Misalnya, kelemahan wanita itu ada pada harta. Kelemahan laki-laki ada pada wanita. Maka seorang suami, dengerin baik-baik, suami secara psikologis dia akan takluk ketika dia pengen kewanitaan. Maka jam-jam dia butuh wanita itu tepat untuk memasukkan ide, teguran. Baru sampai di rumah langsung sampaikan, Bapak tahu Fir'aun? Ya tahu persis, Bapak itu kayak Fir'aun. Nah, gimana itu namanya nggak hikmah. Nah, kelemahan wanita ada pada harta. Ini harusnya kan setengah jam sampai, ini kok 2 jam nggak nyampe itu kemana? Saya tadi ke bank, ada keuntungan 5 miliar itu untuk kamu. Langsung diem, nggak jadi marah. Itu kelemahan. Makanya sekali lagi tahu kelemahan dan titik di mana dia mengambil hati di antara keduanya. Jangan ada paksaan. Yang kedua, terus kan? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Yang kedua, jangan suka menyusahkan. Suami tidak boleh menyusahkan istri, istri nggak boleh menyusahkan suami. Ini kalau prakteknya, Rasulullah kadang masak, Rasulullah kadang ngepel, Rasulullah kadang menjahit bajunya, terompahnya sendiri. Itu. Kenapa? Karena tidak ingin menyusahkan istrinya. Istrinya capek, Rasulullah yang masak. Itu semuanya. Istrinya sudah capek cari air, masaknya Rasulullah. Nah, begitu rupa. Tidak boleh saling menyusahkan. Yang ketiga, terus karena bergaulah mereka dengan cara yang patut. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ya, ini penting. Terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Di situ jangan sampai suami istri itu hubungannya transaksional. Karena hendak materi. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Lu biasanya 10 juta, ini cuma 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak, ini potong 1 juta. Ini rumah tangga apa rumah makan? Dengerin. Lu biar ini kurangi 500 ribu, kenapa? Ini istri kamu miring, ini potong 500. Kalau ibu, suamimu suruh cari laundry. Istri bukan laundry. Demikian juga istri melayani suami jangan tergantung gaji. Minum pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600 nih. Mana yang 600? Nggak boleh seperti itu. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Nah, itu namanya bukan suami istri. Nah, itu transaksional. Nah, terus? Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Wa asiruna bil ma'ruf itu bukan patut, tapi saling pengertian. Ya, jadi ma'ruf itu kunci suami istri komunikasinya saling pengertian. Istri mengerti suami, suami ngerti. Oh, tapi dia S2 masa nggak ngerti? Nggak ada hubungannya. Dia itu dokter, nggak ada hubungannya. Mau istrinya dokter, mau suaminya profesor, nggak ada hubungannya. Mengerti perasaan suami, mengerti perasaan istri. Gitu. Salah satunya, Bu, untuk merakitkan ini, Rasulullah itu melarang memanggil suami, memanggil istri dengan panggilan yang tidak menyenangkan meskipun jujur. Jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan. Suaminya budak, panggil tak budak nggak boleh. Suaminya hitam, panggil black si black nggak boleh. Meskipun jujur. Istrinya gemuk, panggil dut, ya jangan. Gitu. Meskipun gendut, tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, lebih tersinggung. Buat panggilan yang baik. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, gitulah. Wahai tuan besar. Wahai Mas Agus. Lah kok Agus agak gundul sedikit. Nah, karena budak itu. Pokoknya bikin yang mesra. Rasulullah kalau manggil istrinya siapa? Humaira. Humaira itu adalah ya Humaira, hei si merah delima. Karena pipinya itu pipi Aisyah radhiyallahu itu putih kemerahan kayak apel Australia. Dari Austria sana, apel Australia, bukan apel Malang ya. Kalau apel Malang itu hijau, gitu. Apel Australia, tahu ya? Kalau di sini kayak siapa ya? Kayak belas, kayak pakai belas
Apel Fuji Pak biasanya. Ya, kayak apel Fuji, Kalau di sini kayak siapa? Saya cari. Mohon maaf. Ini nggak ada. Yang kayak apel Fuji nggak ada. Ini ada tapi kayak salak. Oh, itu malah kayak manggis itu, hitamnya mengkilap luar biasa. Ya, intinya adalah begini. Ya, teruskan. Ya, itu komunikasi, teruskan. Terakhir yaitu bersabarlah. Kenapa harus sabar? Karena penutupnya? Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padamu kebaikan yang banyak. Diulang. Kalau nggak suka pada suami. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Ulangi. Sebelumnya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kalau kamu nggak suka pada suami, kamu nggak suka pada istri, sabar. Istri saya dulu kutilang, kurus, tinggi langsing. Sekarang pertumbuhannya melebar, menyamping. Dulu kayak biola, kayak gitar. Sekarang kayak gentong. Alhamdulillah. Karena dibalik kegemukannya pasti punya banyak kelebihan. Udah pastilah. Orang gemuk itu pasti punya banyak kelebihan. Suraya diem, senyum-senyum ngapain? Sinta, mohon maaf. Itu. Mbak Ani, kenapa? Memang Ani merasa itu sebenarnya enggak apa-apa, kelebihan minimal. Nanti kalau rumahnya kebanjiran enak, nggak usah cari pelampung. Itu banjir, ayo mama tengkurap, enak sekali gitu ya. Salah. Mobilnya jelek aman, airbagnya udah siap terus, luar biasa. Nah, maka di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nobody perfect, tidak ada seorang in the world, tidak ada satu orang yang perfect di dunia ini. Maka sabar dan syukur. Nanti ada 4 pola komunikasi suami istri: sabar, syukur, fikir, zikir. Itu di luar tema Mbak Ukti ini ngundang sendiri. Kalau Hongkong udah berapa kali-kali ngundang. Kalau Australia kan belum pernah gitu. Ya kemarin ke Australia sih, Brisbane sudah, mohon maaf di Australia saya sudah semuanya sih. Sydney sudah, Brisbane kan sampai di Melbourne sudah. Itu Adelaide sudah pernah, tapi Austria kok nggak undang-undang itu. Udah nanti kasih tahu KMI-nya atau siapanya yang sana, PPI-nya. Nanti jawaban yang kedua di Austria aja gitu. Salah, di Austria nanti. Nanti khusus karena hubungan suami itu pada anak. Yang kedua kaitannya tanggung jawab suami. Sekali lagi, suami itu tanggung jawabnya semuanya. Kalau istri itu hanya kepada anak, kalau suami istri dan anaknya. Maka anak nakal, suami tanggung jawab, istri tidak beres, tanggung jawabnya suami. Tapi kalau istri hanya kepada anak, suaminya maksiat, istri nggak usah tanggung jawab, itu urusan. Dalam hal ini tanggung jawabnya lebih besar, laki-laki itu berat, karena harta suami juga harta istri, hartamu hartaku, hartaku hartaku. Dosaku juga dosamu, dosamu dosamu sendiri. Enak betul jadi wanita. Gitu. Nah, jadi hartanya suami juga hartanya istri. Hartanya istri, hartanya istri. Dosanya istri ditanggung suami juga. Tapi dosa suami, istri nggak usah tanggung jawab. Enak dalam hal ini enak jadi wanita. Maka hormatilah suami. Suami itu berat. Oh berat wanita, nyatanya hamil, melahirkan, mengandung, menyusui. Allah, itu nyatanya berkali-kali. Laki-laki disunat. Anda belum pernah disunat. Disunat tuh sakit sekali. Maka nggak ada yang sunat sampai 3 kali. Ada suaminya sunat 3 kali, nggak ada karena sakit banget. Ya, maka masing-masing jangan usah dibandingkan. Sekali lagi, Noverina, nanti bagaimana tanggung jawab suami? Oh, tapi saya sudah membiayai. Itu suami apa ATM? Kalau hanya membiayai berarti itu hanya ATM. Seorang suami tidak hanya membiayai. Oh, tapi udah betulin rumah, betulin keran bocor, itu tukang, itu namanya tukang penjaga sekolah, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah kok memperbaiki keran? Enggak ada. Nah, kepala sekolah itu. Kalau ibu adalah sekolah ataupun guru bagi anaknya, maka bapak kepala sekolahnya. Seperti itulah tanggung jawabnya. Penjabarannya gimana? To be continue. Insya Allah next kalau diundang lagi. Udah itu saja. Mohon maaf ini karena ada satu lagi tadi ada yang ke Pak Ustadz langsung sebentar, boleh nggak? Terakhir. Sekali lagi. Ada yang sudah chat ke Pak Ustadz katanya tadi. Di mana? Chat langsung di chatting room ke Pak Ustadz katanya. Di chatting room. Terakhir di chatting room
Dengan Yang ke Bapak, private. Atau langsung aja mungkin Mbaknya? Ada Pak? Nama siapa? Mbak Ratna coba. Atau Mbak Ratna mungkin langsung bertanya, silakan aja nggak Di apa-apa. BA. Enggak, ke Zoom-nya ini. Dia bilang dia private ke Bapak. Assalamualaikum. Oh, sebentar. Langsung aja Mbak Ratna, silakan. Oh, Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, mau tanya kalau cara mengajarkan tauhid ke anak-anak umur 7 sama 4 tahun itu bagaimana ya Ustaz ya? Pada yang prinsip-prinsip, yaitu apapun yang membuat dia, apapun dikaitkan dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Misalnya, kalau anak takut, maka kaitkan dengan Allah. Ya Allah tahu. Jangan dikaitkan, ada suster nyisot, ada Nyi Roro Kidul, itu penyesatan. Nah, jadi pada hal-hal yang kaitannya dengan tauhid, apapun dikaitkan dengan Allah. Masya Allah, subhanallah, Allah pinter ya menciptakan itu. Punya indah ya, luar biasa. Allah, lihat Discovery, lihat apa Planet Animal, lihat apa Net Geo World atau National Geographic, sebutkan, ditanamkan apa yang dilihat, tapi pakai bahasa isyarat. Misalnya anak tertarik tentang, kok bisa jadi anak ya, enggak usah diterangkan secara vulgar. Kok bisa punya anak ya? Nah ini punya bapak, ini punya mama, ini punya papa. Nah ini enggak usah lihat itu kuku. Nah itu namanya dengan isyarat yang bisa. Satu, biqadri uqulihim dengan kadar akalnya. Dua, bilisani qaumim dengan bahasanya mereka. Ya. Baik Ustaz, ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebetulnya itu poin berikutnya yang mau saya sampaikan, tapi karena ini sudah 2 jam, saya 2 jam lebih, jadi mohon maaf. Ini adzan, saya mohon maaf, tanggung jawab masjid ini. Ya, Ustaz. Oke. Ya. Baik Pak Ustadz. Lupa ngasih tahu kalau saya ada Zoom. Nanti takutnya nanti mereka nggak komat-komat. Nggak sholat jamaah ya Pak. Nggak apa-apa. Jadi baik Pak Ustadz. Dan saya masih ada aja. 1 masjid, 2 ada teman saya yang baru saja meninggal. Itu bukan karena COVID, itu karena tadi malam pingpong sama saya dan menang dia. Ya, baik. Saya rasa itu Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga canda-canda. Semua orang tahu saya itu sukanya canda-canda. Jangan terlalu diambil di dalam hati. Terutama yang saya sebut-sebut itu hanya untuk keakraban saja. Noverina, semuanya Bu Yati, Bu Ratna, itu Bu Eli, Bu Endang, Bu siapa, Ani, Soraya, Sinta, Media, semuanya, Bu Kamila. Mohon saling memaafkan, saling meridhokan. Mohon maaf, jangan saling. Bu Ica, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Dan Gisel tersangka. Ini kok Bu Siti juga ngikut-ngikuti Bu Eti. Bu Eti juga ternyata ngikuti infotainment aja. Gisel sama gading ya retak, itu semuanya. Enggak, pokoknya kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Mbak Nitya Putri menghubungi saya lagi, bisa lewat dompet doa Pak nanti ya. Baik, kalau kasih Pak Ustadz. Oke. Dan baik, apa? Pak Ustadz. Ya baik. Jazakallah khair Pak Ustadz atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz. Udah pergi ya Pak Ustadznya. Baik. Ya udah ibu-ibu terima kasih semua, jazakumullah khair atas kehadirannya pada pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ustadz tadi bisa menjadikan kita orang tua yang lebih berkualitas, ya, lebih bersabar dalam menghadapi anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses dunia wal akhirat insyaallah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih semua ibu-ibu semua yang dari Saudi, dari Bangkok, dari Indonesia dan lain sebagainya. Kita bertemu lagi insyaallah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara.